Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku ingin coba bukan ngebahas sih, aku ingin coba buat ulang efek 3 dimensi yang dibuat oleh Agung Hapsah yang kayak gini. Dan ya, sebelum kita mulai video kali kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, efek ini tuh udah cukup lama ada di video Agung Hapsah. HP versus kamera itu video udah lama banget, kayak 2017-an deh. Kayaknya aku nggak terlalu tahu persisnya. Tapi itu udah lama banget. Aku pengen coba buat semacam series kayak gini buat aku untuk nyoba bikin ulang efek-efek dari beberapa video yang menarik gitu untuk dibahas, untuk aku tunjukin langsung gimana cara untuk bisa buat efek seperti itu. Oleh sebab itu aku coba buat, dan aku pikir salah satu efek yang sederhana gitu sebenarnya bisa pakai After Effects aja adalah efek Agung Hapsah 3 dimensi kayak gitu. Jadi cuma pakai beberapa foto aja. Aku bakal coba buat ulang dengan menggunakan Adobe After Effects. Aku pakai aja 2019, tapi harusnya bisa bekerja di After Effects berapa aja. Soalnya kita coba pakai kamera 3D aja. Pertama-tama tentu kita harus nyiapin bahan terlebih dahulu. Aku pakai ada foto, ada kamera 70D. Di sini tengahnya kosong, aku udah edit di Adobe Photoshop. Sebelumnya kayak gini, aku jadi kayak gini. Lalu ada assistant yang udah di crop juga karena awalnya belum PNG, jadi aku buat PNG biar lebih mudah untuk kita gunakan nantinya. Kalau ada foto aku crop juga, fotonya aku crop juga jadi biar lebih rapi gitu ya, biar lebih kelihatan ada 3 dimensi, efeknya lebih nyata gitu rasanya. Lalu ada tripod buat kayak bahwa kamera itu ada disimpan di tripod gitu, gak melayang aneh gitu. Dan kalau kalian pengen coba ngikutin dan gak mau nyari ataupun belum sempat nyari bahan-bahan ini, aku bakal simpen, ada link di bawah, kalian bisa langsung download aja untuk bisa ngikutin proses per tahapnya. Oke, kita buka Adobe After Effects-nya terlebih dahulu, bikin project baru aja, nanti kalian namain bebas terserah. Oke, aku bikin project untitled project aja sementara. Lalu kita masukin file-file bahan yang bakal kita gunakan, tripod, foto, assistant, sama kameranya gitu ya. Kita masukin ke Adobe After Effects-nya, masukin, lalu kita mulai masukin bahannya satu persatu. Lalu habis itu kita buat komposisi baru dengan klik di sini ada create a new composition, klik aja. Oke, width-nya 1080 kali 1920, it's okay, 16 kali 9. Normal, background-nya mungkin aku warna hitam aja sih, nggak masalah. Nah, kita bakal kasih background lagi nanti setelahnya. Oke, akan kebuat kayak gini. Di sini aku pakai 2 view. Di sini kalian bisa ubah di sini aja. Satu view kayak normal atau kayak 2 view, karena di sini kita bakal mainin kameranya. Jadi biar di sini yang sebelah kanan itu nunjukin apa yang bakal kelihatan ataupun apa yang bakal rendernya nanti. Dan di sini bakal nunjukin kamera dan juga objek-objek kita itu berada di mana, karena kita bakal mainin jadi 3D. Dan ya, ini kita perkecil aja karena biar nggak terlalu nge-lag nanti kalau kayak mau preview ulang, kita kasih third aja cukup kayaknya. Lalu kita masukin kameranya 70 terlebih dahulu. Kalian bisa lihat ini aku udah ilangin jadi PNG. Lalu kita buat jadi 3D object. Di sini kalian bisa lihat di layer, kita nyalakan dan di sini kelihatan bahwa kamera itu ada di kameranya di sini aja. Oke, jadi garis ini itu adalah kameranya. Jadi kalau kalian geser itu kameranya itu ikut kegeser. Oke, ini udah cukup. Lalu kita masukin, aku ingin buat background terlebih dahulu sih. Kita bikin new solid putih karena aku bakal print seluruhnya jadi warna putih. Kita buat besar aja 16.000 kali 9.000, it's okay. Kita buat warna putih. Alright. Nah, ini kita jadiin 3D juga. Kita simpan paling belakang. Di paling belakang jadi biar nggak ganggu segala macam yang ada di depannya. Lalu kita bikin background lagi yang warna hitam yang bakal kelihatan gitu backgroundnya. BG hitam gitu, biar lebih singkat. Ini kita kurangin aja jadi maybe 1920 dikali 1080 kayak normal aja ya, normal aja itu 16:9 yang biasa kita gunakan. Kita kasih warna hitam, tuh jangan hitam banget kali ya, agak coklat tapi nggak benar-benar hitam gitu, biar rasa nggak terlalu hitam banget. Kita jadikan 3D juga, 3D object, lalu kita kasih di belakang, simpannya di belakang, agak ke belakang.
alright. Tapi aku pengen agak crop sedikit sih biar lebih kayak jadi nggak full panjang gitu, nggak persegi panjang full, tapi kayak agak kotak gitu rasanya. Oke. Kameranya kita geser sedikit biar agak lurus. Sip. Lalu kita masukin si stand-nya. Ini background dua-duanya kita simpan paling bawah biar nggak ngalangin. Sisanya kita jadiin 3D object juga. Kita simpan di belakang. Ini background hitamnya agak dikit. Sisanya kita di depan sedikit dari background warna hitamnya. Lalu kita turunin. Di sini kelihatan ada Y itu berarti atas bawahnya. Kalau Z itu depan belakang, kalau X itu kanan kiri gitu kan. Jadi Y-nya kita turunin biar bisa lebih bawah gitu sih stand. Oke, lalu aku pengen coba buat kayak semacam shadow gitu bayangan untuk si stand-nya. Kita kayak simpan bullet bawah aja, bikin solid warna hitam lagi, kita pure black. Lalu kita jadiin 3D object juga, simpan persis di belakang stand-nya. Oke, kayak gini kita turunin Y-nya. Nah, lalu kita masking aja. Lalu tinggal kita putar aja, pencet W di sini atau rotation tool buka aja. Lalu X-nya kita putar sedikit biar kayak semacam bayangan, benar-benar bayangan, jadi gitu ya. Kita turunin, lalu kita geser, lalu di bagian sini kita geser sedikit. Oke, turunin lagi sedikit si Z-nya maksudnya, jadi ada di bawah dari si stand-nya gitu ya. Ini terlalu besar sih sebenarnya. Mungkin kita agak kecilin dikit aja, karena bayangannya ya nggak terlalu besar dan pastinya nggak lebih besar dari si objeknya. Kita sesuaikan aja. Oke, mungkin kayak gini. Lalu si bayang hitamnya kita opacity turunnya pencet T aja di sini, kita kecilkan mungkin 50%. Yep, that's work I think. Lalu di sininya mask kita perbesar feathernya, mungkin dibuat kayak 50 atau lebih 100. Jadi kelihatan lebih rapih pinggir-pinggirnya gitu ya, nggak terlalu kelihatan kasar. Lalu buat bisa kayak Agung Apps itu ada 2 sistemnya, kita tinggal kontrol D aja, duplicate, lalu kita kasih efek namanya flip. Efek flip kita masukin, tapi ini bukan yang height-nya yang kita ubah, tapi yang kita ubah adalah width-nya. Minus 100 gitu biar kebalikan, persis kebalikannya. Kita geser sesuai di sebelah kanan persis. Dan bayangan juga kita harus duplicate lagi. Bayangan kedua kita geser. Oke, ini harus disesuaikan lagi biar benar-benar pas sama si stand-nya. Sesuaikan bayangannya biar sama gitu kayak si stand-nya. Mungkin feathernya kurang besar sih kalau menurut aku. Masking-nya feather kita perbesar lagi mungkin sekitar 300. Oke, biar lebih halus gitu ya. Yang kedua juga kita mask feathernya kita perbesar jadi 300. Lalu selanjutnya itu kameranya kita simpan di tripod karena yang Agung Apps gunakan juga kayak gitu. Lalu kita masukin tripodnya ke bawah kamera. Kita buat jadi 3D kamera juga, 3D object maksudnya. Lalu kita majuin persis di belakang dari si kameranya. Jadi bisa lihat ini kameranya yang depan dan ini tripodnya jadi persis di belakang. Lalu si tripodnya kita turunin, kita perbesar dengan pencet S scale biar sesuai karena tripod itu harusnya lumayan mirip gitu ukurannya kayak kameranya. Dan semuanya udah beres, tinggal kita masukin objeknya yaitu foto yang udah di crop. Kita masukin juga kita simpan di belakang persis di bawah ataupun di belakang stand-nya gitu, karena orangnya harusnya di belakang stand-nya tapi di depan background-nya. Kita perkecil sedikit scale-nya kalau ingin kita matiin dulu tripod sama kameranya. Scale-nya kita perkecil, scale fotonya mungkin sekitar 90. Terakhir yang perlu kita lakukan adalah bikin new kamera. Kamera ini bakal jadi ya ntar kita bisa gerakin. Kalian bisa lihat di sini itu adalah kameranya. Jadi kalau kita majuin itu seluruh gambarnya ikut maju gitu ya. Lalu kita harus ada beberapa hal yang harus diubah. Kita buka kamera option di kameranya gitu ya. Lalu zoomnya gitu kita perkecil biar agak lebih wide jadi lebih kelihatan lebih enak. Lalu di sini aperture-nya kita buat agak gede biar ada rasa blur-nya gitu ya. Mungkin sekitar 200. Ya, ini udah kelihatan ini kameranya blur tapi belakangnya fokus. Karena ini fokusnya itu nggak di sini. Jadi garis yang di depan ini fokusnya, tapi ini adalah zoomnya gitu ya, batas focal length-nya. Kita harus sesuaikan dengan objek yang ingin kita fokuskan. Jadi kalau kita pindahin fokus distance-nya itu bakal nyesuaiin dengan objek mana yang paling dekat dengan fokus distance-nya. Lalu habis itu yang ingin aku lakukan, karena ini kameranya bolong jadi nggak kerasa bagus gitu, aku pengen masukin lagi fotonya. Kita buat 3D object lagi, simpen, lalu kita harus scaling S kecil, lalu kita sesuaikan persis di kameranya gitu ya. Dan yang terakhir yang pengen aku lakukan itu background hitam juga dikasih disimpan di kameranya. Oke, semuanya udah siap, tinggal kita mainin aja si kameranya gitu buat bikin animasi. Beberapa yang harus kita bikin keyframe-nya di bagian awal, point of interest, position, orientation, ini semua rotation kita nyalain biar kalau misalkan nanti ada yang kita ingin ubah, focus distance yang paling penting.
Kalau aku nggak bisa pertama-tama itu di videonya dia dari si subjeknya dari depan, baru ntar bakal mundur. Kita mundur sekitar 2 detikan mungkin, mundur sampai kelihatan full semuanya. Fokus desainnya kita sesuaikan garis ini, garis yang belakang ini ke subjeknya gitu ya. Lalu kita sekitar majuin 5 frame atau 10 framean. Kita bikin keyframe ulang di semuanya biar ada diem gitu berapa detikan. Lalu kita majuin lagi sekitar 1 detik lebih mungkin. Itu terserah kalian sih, bisa diubah. Mundur biar ngeliatin kameranya. Lalu ini kita kasih fokus desainnya, kita ubah juga ke subjek kameranya. Zoomnya aku pengen agak sedikit zoom ya biar kelihatan lebih nyata gitu kameranya. Aperturnya masih terlalu tinggi sih menurutku, 50 aja mungkin. Ntar kalau ada perlu kita ubah setelahnya aja. Lalu kita majuin 10 detik, 1 detik maksudnya. Kita bikin keyframe ulang di semua bagian. Oke, lalu kita kalau nggak bisa itu masuk lagi ke dalam gitu untuk ngeliatin ada asisten dan juga background yang digunakan. Jadi kita majuin lagi, lalu zoomnya kita perkecil lagi. Terserah sih kalau kalian mainin zoom ataupun enggak, nggak masalah. Walaupun jadi kalau mainin zoom jadi kayak ada efek parallax gitu. Terakhir kita iniin juga semuanya, zoomnya kita sesuaikan aja. Lalu kita majuin sekitar 1 detikan lagi, kita nyalain keyframe-nya juga semuanya. Oke, lalu kita mundur sekitar 1 detikan lagi, maju 1 detik, lalu kita mundurin kameranya maksudnya. Oke, kayak gini. Hopin buat lebih zoom lagi karena biar lebih kekompres gitu backgroundnya, jadi biar lebih rata gitu backgroundnya. Dan kita mainin fokus distance-nya, sesuaikan ke subjeknya juga. Jadi ini udah kebuat animasinya gitu dari belakang, lalu mundur ke kameranya, dan kamera maju lagi tunjukin backgroundnya, lalu mundur lagi ke kamera buat liatin kamera terakhir. Udah lumayan bagus. Terakhir sih yang pengen aku kasih itu adalah efek ease in biar terasa lebih enak gerakannya. Ease in. Lalu di grafiknya kita bisa mainin, ini kalian bisa sesuaikan aja. Kalau aku lebih suka kayak cepat di tengah-tengah gitu ya, biar rasa smooth dulu awalnya, lalu lebih cepat setelahnya. Itu rasa lebih enak sih. Ini kalian bisa ubah-ubah manual aja satu persatu. Oke, udah aku ubah semuanya. Kita balik ke normal. Dan iya, kalau kalian mencoba lihat ulang, gerakannya bakal jadi lebih smooth lagi gitu. Rasa lebih enak gerakannya karena ya awalnya ada pelan, kenceng, pelan lagi karena kayak gitu kerja normalnya. Lalu terakhir yang ingin aku buat itu adalah di transform posisinya. Di sini kita klik Alt. Aku buat biasanya wiggle mungkin 2,5 kayak cukup deh. Biar ada gerakan kamera movementnya gitu, kamera palsu. Jadi biar kayak kerasa lebih hidup aja sih, nggak terlalu perfect gerakannya tapi ada kerasa gerakan-gerakan kamera gitu yang dipegang oleh tangan. Dan ya sebenarnya simpel banget untuk buat recreate, untuk buat ulang efek yang digunakan oleh Hapsa, efek 3 dimensi. Karena ini kita cuma pakai foto-foto aja. Mungkin next time aku bakal pengen coba buat kita pakai 3D beneran gitu, 3D objek beneran. Mungkin kita harus ngambil dari internet gitu karena lumayan susah buat bikin detail kayak kamera detail itu lumayan susah. Kalau kayak cuma buat logo atau segala macam itu simple, sederhana. Atau mungkin kalau kalian penasaran buat 3D logo gimana caranya, aku bisa. Mungkin next time mungkin aku bakal ngejelasin. I don't know, kalau banyak yang penasaran aku bakal coba buat. Tapi kalau enggak ya aku bakal cari ide lain lebih menarik lagi. Dan mungkin kalau kalian ada saran gitu, efek dari video siapa ataupun film apa gitu yang pengen aku coba buat ulang, biar kalian bisa tahu secara detail gimana cara buat bikin efek yang sama gitu ataupun mirip seenggaknya, karena aku nggak tahu cara persisnya kecuali lihat background, kecuali lihat breakdown langsung dari artis tersebut gitu ya. Dan ya kalau kalian punya saran tulis jadi komen di bawah siapa yang harus kita buat ulang, recreate efek yang sama gitu biar bisa sama-sama belajar juga. Aku belajar, kalian juga bisa belajar bersama. Dan ya itu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat, atau mungkin request video ke depan kita harus apa lagi, bahas apa, tutorial apa atau segala macam, tulis jadi khusus di bawah. Aku bakal seneng banget buat baca-baca. Kalau aku bisa langsung jawab, aku bakal coba jawab langsung. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin kita bakal bahas di video ke depannya. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Amna Jibadillah. See you guys on next video. Bye-bye.